Bapak Ibu, sudah saya berikan kesaksian saya pastinya. Saya divonis mati 3 bulan di tahun 2019 ketika saya didiagnosa kena kanker darah. Dan yang mengerikan pada saat itu adalah ketika dokter masuk ke dalam kamar dan dia bilang, "Pak, kita harus mulai kemo besok. Hari ini Bapak akan dibolongin dadanya. Bukan tangannya tapi dadanya dibolongin karena nanti masuk kemonya dari situ, Pak." Tubuh saya sudah hancur, darah saya sudah habis, dan salah satu komponen darah adalah darah merah. Kalau ada dokter di sini pasti tahu, darah merah adalah penghantar oksigen. Karena darah merah saya sudah habis, sudah hampir habis maksudnya. Saya kalau jalan sedikit udah megap-megap karena udah nggak bisa, oksigen udah nggak ngalir. Akhirnya dokter bilang gini, "Mohon maaf Pak, kami harus masukkan injeksi cairan kemo ke dalam tubuh Bapak sebanyak 600 mili, mungkin sebotol aqua itu, per hari, dikali 7 hari, 500 mili, dikali 7 hari berarti 3,5 liter. Di awal masih oke lah dengerin itu, tiba-tiba dia bilang gini, terus dia tarik-tarik napas. Dokter kalau udah tarik napas tuh berarti mengerikan. Lagi jelasin terus tiba-tiba gini, "Aduh apa sih dok? Mohon maaf Pak, cairan kemo ini keras loh Pak." "Oke, maksudnya dokter apa?" "Gini Pak, ini kalau suster lagi beberes kantong kemonya, tiba-tiba satu tetes dari cairan itu jatuh ke tangannya suster kebakar Pak. Satu tetes saja. Bapak bisa bayangkan 500 mili diinjeksi ke tubuh Bapak, berarti tubuh Bapak hancur Pak. Hancur. Itu sebabnya saya mau jelaskan kepada Bapak, setelah pengobatan ini organ-organ Bapak hancur, Bapak masuk ICU, Bapak koma, Bapak mati Pak. Ya ngapain diobatin? Piye toh dok? Ngapain diobatin gitu? Mohon maaf Pak, ini karena penyakit Bapak sudah akut, ini jalan terakhir Pak. Toh usia Bapak juga tinggal 3 bulan, paling lama 6 bulan. 70% dari pengobatan ini gagal total Pak. Ya gimana sih dok? Pak, Bapak udah ngerti kan? Maaf saya harus bacakan ini semuanya supaya Bapak ngerti. Sekarang tolong Bapak tanda tangan. Ibu juga tanda tangan. Ini di Singapura General Hospital. Tolong tanda tangan. Supaya kalau Bapak mati, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Waktu dokternya keluar dari kamar saya, apakah saya lihat Yesus? Tidak. Yang saya lihat diagnosa kok. Yang saya lihat kertas ditulis mau mati. Itu yang saya lihat. Tapi puji Tuhan pagi hari, waktu lagi baca renungan, keluar Amsal 4 ayat 20-23. "Arahkan telingamu kepada ucapanku ya Bil, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kehidupan bahkan kesembuhan bagi tubuhmu." Tiba-tiba keluar pewahyuan yang akhirnya jadi viral kemana-mana. Keluar pewahyuan. Tiba-tiba saya ngomong gini sama istri saya, "Sayang, yang dokter katakan tadi itu kenyataan. Yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Fakta itu harus tunduk sama kebenaran bahwa aku udah sembuh dalam nama Yesus." Itu yang saya mulai katakan hari lepas hari. Saya hanya bergantung kepada suara itu. Dan saya mulai baca firman Tuhan dengan keras supaya telinga saya dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tiap hari saya katakan itu. Apakah jadi baik? Tidak. Apakah jadi luar biasa? Tidak. Hancur organ saya. Setelah 7 hari tiba-tiba pagi-pagi saya bersin. Yang keluar darah semuanya. Saya dilarikan ke ruang operasi. Ditarik cairan keluar dari paru-paru saya, hancur. Darah semua yang keluar. Dan beberapa kali saya hampir mati dari antara hari Senin sampai hari Kamis. Kritis kondisinya. Kalau ada dokter sekali lagi di tempat ini pasti tahu, kalau ada leukosit itu darah putih, itu sudah menginjak di titik 0,03. Kalau leukosit udah nggak ada, darah putih udah nggak ada, itu pertahanan tubuh. Bakteri, virus sama racun merajalela di tubuh saya, 41 derajat. Sampai bergetar tubuh saya, sampai pingsan, hilang matanya putih udah. Dipasangin alat sama dokter mau ditarik ke ICU, nggak pernah jadi. Kenapa? Karena ketika mau ditarik ke ICU, tiba-tiba Tuhan bangkitkan saya. Dan tiba-tiba di monitornya kelihatan, panasnya turun jadi normal. Dokter bilang, kok jadi normal? Udah nggak jadi. Berkali-kali seperti begitu. Terus saya minta makan, minta minum, besoknya gitu lagi, berkali-kali kayak begitu. Sampai-sampai kalau doa bilang, "Tuhan itu ngeri banget Tuhan kemarin." Dan ada suara selalu di hati saya begini, "Gak apa-apa, makin ngeri, makin seru nanti kesaksiannya." Luar biasa Tuhan.
tahan ya nak, aku bersertamu ya nak. Gitu. Itu suara terus-terusan di sini. Wis gak enak Tuhan, gak enak rasanya, ngeri loh Tuhan, kasihan istriku Tuhan, dijerit-jerit Tuhan. Bapak Ibu tahu, anak saya yang nomor 1 lagi berhadapan sama ujian kelas 3 SMA dan dia lagi sekolah di Singapura. Anak saya yang nomor 2 berhadapan sama ujian kelas 6 SD di Jakarta. Kami semuanya masuk ke dalam padang gurun musim itu. Mereka tahu dan mereka berpikir di belakang pikiran mereka bahwa ada kemungkinan besar papanya gak pulang nih ke rumah. Dan mereka harus belajar. Bapak Ibu tahu, anak saya yang sekolah di sana, datang ke kamar saya tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bawa bangkelan, laptop segala macam. Kenapa? Belajar. Bawa buku-bukunya ke kamar. Kalau udah datang tuh udah kedengeran suaranya. Karena rame anaknya, anak perempuan saya ini. Wah, sampai suster-suster kenal sama dia. Kalau datang bawa iced tea lah, bawa es krim buat saya. Jadi rame udah kedengeran. Oh itu si Raina datang gitu. Selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Duduk di sebelah saya, belajar sepanjang hari, ngobrol-ngobrol, dengerin musik, ketawa-ketawa, terus ketiduran di bangku di sebelah saya. Itu tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak Ibu tahu, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi fit, tidak pernah kritis. Dan Bapak Ibu tahu, itu menyebabkan dia bisa belajar, karena dia gak tahu. Dan setelah lewat beberapa minggu, saya bilang gini sama istri saya, jangan kasih tahu loh, aku hampir mati kemarin. Kita pesan sama suster-suster, jangan kasih tahu loh suster. Diam-diam aja, rupanya Tuhan membutakan dia. Tuhan punya maksud, kita kan gak tahu. Yang kita lihat kan masalah di depan kita. Makanya kalau lagi lihat masalah, selalu ngucap syukur karena Tuhan lagi kerja. Kita kan gak tahu, saya juga gak tahu saat itu. Apa yang terjadi tiba-tiba? Bulan Februari, puji Tuhan, ya, saya disembuhkan Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Di bulan Februari, 10 dokter cek saya. Mereka ajak saya masuk ke kamarnya, mereka terbingung-bingung lihat hasil lab saya. Mereka lihat saya lagi, mereka lihat lagi komputernya dan mereka bilang, kami gak bisa temukan sel kankernya, hilang Pak, hilang. Betul-betul hilang. Itu mujizat yang pertama saya terima. Ya, udah gitu berangsur-angsur, akhirnya singkat cerita saya keluarlah dari rumah sakit tanpa obat akhirnya. Sembuh total. Ya. Nah, anak saya yang perempuan ini karena gak pernah lihat saya dalam kondisi kritis, belajarnya luar biasa, angkanya luar biasa. Dia ngelamar sekolah, salah satu sekolah yang dia lamar itu namanya Biola University, Universitas Kristen di Los Angeles, Amerika. Bulan Mei 2019, rektornya email ke saya. Pak, kami sudah dapat hasil daripada anak Bapak. Angkanya luar biasa. Pak, kami terima dia dengan beasiswa yang sangat tinggi. Bahkan kami akan berikan dia kemudahan untuk bekerja dan lain sebagainya di kampus nantinya. Akhirnya singkat cerita dia mau berangkat. Ya, waktu dia mau berangkat saya ngaku sama dia Bapak Ibu. Saya bilang gini, Kak, Dedi itu berkali-kali dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kok bisa ya kamu gak lihat? Oh dia nangis. Kenapa gue gak dikasih tahu? Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28. Kak, Tuhan butakan kamu supaya kamu bisa belajar, angkamu bagus, kamu dapat beasiswa. Kalau kamu waktu itu lihat Dedi dalam kondisi kritis, kamu pasti stres, depresi, gak bisa belajar, gak dapat beasiswa. Di situ kita kutip Roma 8 ayat 28. Kita sekarang tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia.